Bab 2411. Dia bilang dia dari Departemen Hukum Rivera Group, dan kamu langsung percaya begitu saja. Rivera Group adalah konglomerat besar yang menangani banyak sekali masalah setiap hari. Bagaimana mungkin mereka peduli dengan apa yang diunggah oleh pengguna media sosial yang tidak dikenal? Tenang saja, dan tidak akan terjadi apa-apa. Suara Thalia terdengar tegas, tetapi Tasya masih ragu. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Thalia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Kau yakin? Soalnya dia terdengar sangat meyakinkan dan bahkan menyebutkan akan mengirimkan surat panggilan pengadilan kepadaku. Dia menyuruhku mencari pengacara, untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalau itu benar? Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mencari pengacara? Aku tidak mau terlibat dalam gugatan hukum. Semakin Tasya memikirkannya, semakin takut dia. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu naif menerima tugas dari Thalia. Meskipun hidupnya sebelumnya tidak mudah, dia belum pernah mendapat masalah seperti ini. Bagaimana jika aku berakhir di penjara? Apa yang akan kulakukan nanti? Seluruh masa depanku akan hancur. Pikir Tasya. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan cemas. Hei, kau tidak berbohong padaku, kan? Aku punya bukti semua transaksi kita. Jadi jika aku kena masalah, kau juga tidak akan bisa lolos begitu saja. Ini mungkin satu-satunya langkah cerdas yang dilakukan Tasya, karena ia tidak sepenuhnya mempercayai Thalia. Jika tidak, ia memang akan dibiarkan berjuang sendiri. Thalia mencibir dengan jijik, merasa bahwa Tasya tidak tahu tempatnya. Apakah kamu mengancamku? Kita sudah sepakat, aku sudah memberimu uang, dan kamu membantuku menyelesaikan tugas. Apakah kamu mencoba mengingkari janji sekarang? Sudah kubilang, selama kamu melakukan apa yang kukatakan, tidak akan ada masalah. Kenapa kau mengambil uangku kalau kau tidak mempercayaiku waktu itu? Setahuku, kau sudah menghabiskan sebagian besar uangnya, kan? Aku bahkan memberimu tambahan $40.000. Apa kau masih belum puas? Bisakah kau menghasilkan uang sebanyak ini dengan bekerja di perusahaanmu? Aku sarankan kau jangan terlalu serakah. Tasya merasa sedikit bersalah karena uang tambahan sebesar $40.000 yang diberikan Thalia, dia memang sedang kekurangan uang. Aku tidak menyesalinya, tapi keadaan tidak berjalan seperti yang kau katakan sebelumnya. Mereka menyewa pengacara untuk menuntutku. Apakah aku harus masuk penjara hanya karena uang sedikit ini? Kau juga perlu mencari solusi untukku. Masuk penjara tidak baik untuk kita berdua, kan? Jika memungkinkan, saya tidak ingin pergi ke pengadilan. Saya ingin kita berdua baik-baik saja karena saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda lagi. Thalia merasa jengkel. Dia tidak percaya betapa serakahnya Tasya, mencoba menipu uangnya lagi bahkan setelah dia sudah menipunya sekali. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai sasaran empuk? Keserakahan wanita ini memang tak mengenal batas, pikirnya. Sekalipun mereka berhasil melewati ini, Thalia tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan orang seperti dia. Namun, ada sisi positifnya, orang-orang seperti itu mudah dikendalikan. Dengan iming-iming uang, mereka akan dengan mudah menyetujui apapun. Baiklah, saya mengerti kekhawatiran Anda. Jika seseorang akhirnya menuntut Anda, saya akan mengatur pengacara untuk Anda. Hanya satu hal, sebelum saya menghubungi Anda lagi, Anda tidak boleh menelepon saya lagi. Bahkan jika Anda perlu menghubungi saya, carilah telepon umum. Jangan gunakan nomor pribadi untuk menghubungi saya. Tasya menghela napas lega setelah mendengar bahwa Thalia akan mencarikan pengacara untuknya. Bab 2412. Tasya berasumsi Thalia pasti memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup baik dalam menangani berbagai hal, jadi pengacara yang akan dihubunginya pasti lebih baik daripada yang bisa ia temukan sendiri. Ditambah lagi, ia tidak perlu lagi membayar pengacara, sehingga ia bisa menabung sisa uangnya untuk dirinya sendiri. Setelah semua ini selesai, ia bisa pindah ke kota lain. Baiklah, itu saja yang ingin ku dengar. Aku merasa lebih tenang karena kau mendukungku. Lagi pula, kau baru saja kembali dari luar negeri, kan? Kau pasti tahu lebih banyak daripada kami. Setelah menutup telepon, Tasya menghela napas lega. Kemudian dia kembali ke komputernya dan memeriksa diskusi yang ramai di bawah postingan yang telah dia buat.
Bagaimana mungkin seseorang dengan moral serendah Melody bisa menjadi aktris? Ini menunjukkan bahwa standar moral saat ini semakin rendah. Komentar ini mendapat jumlah suka terbanyak, dan Tasya diam-diam menyukainya dengan akunnya yang lain. Ya, sekarang siapa saja bisa jadi selebriti. Apa hebatnya Melody sampai banyak orang menyukainya? Dan dia masih menghasilkan banyak uang. Ini benar-benar tidak adil, pikir Tasya dalam hati. Aktris pendatang baru berkesempatan membintangi film sutradara terkenal setelah menyelinap ke kamarnya larut malam. Tasya berpikir sejenak, merasa bahwa judul berita yang ia buat itu sensasional sekaligus halus, sempurna untuk menggemparkan seluruh internet di hari yang tenang. Dia dengan bangga melihat konten panjang yang dia buat tentang Melody dan menekan tombol kirim. Sekali lagi, unggahannya menarik perhatian besar. Ih, menjijikkan sekali. Seperti yang kita semua duga, bagaimana mungkin seorang aktris pendatang baru bisa membintangi film sutradara Son? Ya Tuhan, aku tidak percaya aktris yang dulu kukagumi ternyata seperti ini selama ini. Kukira dia begitu polos di cuplikan filmnya, tapi itu semua hanya akting. Aku selalu bilang beberapa orang tidak seperti yang terlihat. Dulu aku dimarahi oleh penggemarnya selama 3 hari 3 malam, dan bahkan sekarang, aku masih menerima hinaan dari orang lain. Inilah yang pantas diterima oleh aktris-aktris tertentu. Tuan Leo, lihat ini. Tasya berulah lagi. Dia telah memposting rumor baru lagi. Cek, kali ini, kebohongannya bahkan lebih konyol sehingga aku bahkan tidak tahan membacanya. Aku tidak mengerti bagaimana postingan yang begitu samar, tanpa menyebutkan nama siapapun, masih bisa dikaitkan dengan Miss Melody oleh para komentator. Seluruh kalangan hukum pada dasarnya tahu bahwa Melody adalah menantu perempuan Beatrice. Mereka tidak bisa tidak merasa khawatir terhadap orang-orang yang selalu online ketika melihat keluarga Rivera. Off.net, menantu perempuan dihina secara online seperti itu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, seperti kata pepatah. Tasya mengabaikan peringatanku seolah-olah itu bukan apa-apa. Karena dia begitu berani, tidak perlu menahan diri lagi. Kumpulkan semua informasi ini, termasuk dia yang diam-diam menyukai komentar-komentar itu. Wanita ini pasti akan tamat kali ini. Awalnya, mereka akan senang memberi Tasya teguran ringan jika dia benar-benar bertobat. Mereka tidak menyangka dia akan kecanduan memainkan peran sebagai orang dalam. Dipahami, Leo baru saja selesai berbicara dengannya di telepon, namun dia berani mengunggah postingan yang ambigu seperti itu. Seolah-olah dia ingin mati. Dia perlu memahami bahwa mengarang kebohongan tentang orang lain dan merusak reputasi mereka akan membawa konsekuensi. Terutama karena target rumor tersebut adalah menantu perempuan kesayangan Beatrice, seseorang yang tidak boleh disinggung oleh Tasya. Setelah telepon dari Tasya, Thalia memegang ponselnya dengan perasaan bingung. Dia tidak yakin apa yang Lukas ketahui, tetapi jika memang dia tahu, mengapa dia tidak bertanya langsung padanya. Bab 2413. Semakin Thalia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa Lukas sudah mengetahui sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan merahasiakannya. Mungkin dia menunggu aku mengakui kesalahanku. Ia menggigit bibir bawahnya karena frustrasi. Ia mengira telah mengatur situasi ini dengan sempurna, tetapi Lukas tetap menyadarinya. Terlepas dari itu, ia senang mengetahui bahwa reputasi online Melody telah mencapai titik di mana semua orang menyerukan pemecatannya. Tidak masalah apakah Lukas tahu atau tidak, Thalia telah mencapai tujuannya selama dia bisa membuat Melody kehilangan harga dirinya. Adapun apa yang akan dipikirkan Lukas tentang dirinya, Thalia sama sekali tidak khawatir. Selama bertahun-tahun mereka saling mengenal, setiap kali Thalia menyebut Claudia di depannya, Lukas selalu melunak. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang Lukas berutang padanya, bukan? Dia sudah merencanakan bagaimana cara mendapatkan simpati Lukas lagi. Namun, Thalia menerima pesan tak terduga dari Queen, yang berada jauh di Molomia. Pesan itu memintanya untuk menelepon kembali ketika dia punya waktu. Queen terdengar cemas. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang mencariku di saat seperti ini? Pikir Thalia. Karena dia sudah memiliki rencana, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Merasa rileks, Thalia melakukan panggilan video kepada Queen. Hei Queen, apa kabar? Kenapa pesanmu terdengar terburu-buru?
Bukankah sudah kubilang aku tidak akan kembali ke Molomia semester ini? Kukira aku punya tugas yang harus dikumpulkan, dilihat dari caramu mendesakku untuk kembali. Thalia bahkan merasa ingin melontarkan lelucon, tetapi Queen tampaknya tidak mampu tertawa. Kau terdengar bahagia. Tapi, kenapa tidak? Kan kau punya banyak orang yang bisa diandalkan di kampung halamanmu. Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendirian di sini? Tanya Queen. Thalia sangat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana hati Queen. Queen tampak berantakan, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kusut. Bahkan kulit wajahnya pun sangat pucat, dan bibirnya kering dan pecah-pecah. Biasanya dia selalu berdandan rapi, jadi kenapa dia terlihat seperti ini? Pikir Thalia. Dia benar-benar khawatir tentang temannya dan bertanya dengan penuh keprihatinan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu pergi minum-minum lagi semalam? Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak mencoba menyaingi kebiasaan minum para pria, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Lihat dirimu sekarang. Merasa sangat sedih, iya. Seperti biasa, Thalia bercanda dengan temannya, tetapi dia terkejut ketika Queen menutupi wajahnya dan mulai menangis pelan. Dia sangat terkejut sehingga dia duduk dari tempat tidur, hanya untuk merasa pusing dan jatuh kembali. Aku jadi tidak enak badan. Ada apa? Berhenti menangis dan ceritakan apa yang terjadi. Queen terus menangis pelan, dan Thalia tak berdaya mendesaknya untuk berbicara. Untungnya, Queen berhenti menangis setelah beberapa saat dan terisak sebelum berbicara. Ceritanya panjang. Seharusnya aku mendengarkanmu. Seharusnya aku tidak pergi minum-minum dengan orang-orang itu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu sedih? Tanya Thalia. Queen menggigit bibirnya, seolah kesulitan berbicara, tetapi akhirnya memutuskan untuk curhat kepada temannya. Aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya aku menyinggung perasaan putri seorang tokoh penting di sini. Tadi malam, aku pergi keluar dengan sekelompok orang. Ternyata pria yang minum bersamaku itu punya pacar, dan dia datang dan menamparku 2 kali. Wajahku masih agak sakit. Lihat. Bab 2414. Queen memutar pipi kirinya ke arah Thalia, memperlihatkan 2 bekas merah. Namun, itu bukanlah masalah utama. Apa artinya wanita itu adalah putri seorang tokoh penting? Apakah maksudmu kau terlibat dengan mafia lokal? Tanya Thalia. Bagaimana aku bisa tahu? Kalau dia cuma menamparku dan berhenti sampai di situ, itu lain ceritanya. Tapi, dia bilang dia akan menyuruh anak buah ayahnya yang mengurusku. Thalia, apa yang harus kulakukan? Aku takut sekali. Bagaimana kalau kau kembali dan aku hilang selamanya? Isaknya. Thalia, yang merasa semakin kesal setelah penjelasan Queen, berkata, berhentilah menangis sejenak. Apa pria itu memberitahumu bahwa dia masih lajang saat kalian bertemu? Queen ragu-ragu untuk menjawab, kurasa dia melakukannya. Saat itu aku cukup mabuk. Kau tahu aku tidak memperhatikan orang lain begitu aku mabuk. Thalia merasakan pelipisnya berdenyut. Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak mabuk di luar, tapi kau tidak pernah mendengarkan. Lihat apa yang terjadi. Kau bahkan tidak tahu apakah pria itu masih lajang atau tidak, dan kau malah keluar dan main-main dengannya. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Queen menelepon Thalia untuk meminta nasihat dari sahabat terdekatnya. Namun, yang mengejutkan, Thalia tidak memberikan saran apapun, malah memarahinya. Kemarahan Queen pun meningkat. Bukan berarti aku melakukannya dengan sengaja. Aku tidak akan pergi dan berselingkuh dengan orang lain jika kau tidak meninggalkanku untuk kembali ke kampung halaman sendirian. Sekarang kau baik-baik saja, bermesraan dengan Lukas, bahkan mengabaikan sahabatmu sendiri. Thalia menganggap logika Queen aneh sekaligus lucu. Apa hubungannya dia pergi minum-minum dan bersenang-senang dengan dirinya? Bagaimana Queen bisa membalikkan keadaan dengan begitu percaya diri? Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau sudah membuat masalah, jadi apa yang kau harapkan dariku? Bukankah kau hanya meneleponku untuk melampiaskan emosi? Tiba-tiba, Queen memperhatikan perubahan ekspresi Thalia di layar ponselnya. Dia tidak langsung berbicara, tetapi setelah mengamati sejenak, dia mendengar Thalia berkata kepada seorang pria di sebelahnya, "Oh, aku sedang menelepon teman." Wajah pria itu tidak terlihat meskipun kamera tidak mengawasinya,
Quinn dapat dengan jelas merasakan bahwa pria itu pasti sangat tampan. Suaranya terdengar seperti nada-nada dalam dari cello, cukup memikat. Aku akan kembali setelah kamu selesai menelepon, katanya. Setelah Lukas pergi, Talia menoleh kembali ke kamera. Dia memperhatikan bahwa Quinn terus melirik ke arah pintu dan seketika itu juga dan berubah menjadi masam. Apa yang kau lihat? Bentak Talia. Yang mengejutkannya, Quinn mengedipkan mata padanya dengan cara yang sangat menggoda. Apakah itu Lukasmu? Pantas saja kau seperti itu. Ragu untuk kembali. Seandainya aku juga tidak ingin membiarkannya pergi. Dia sangat tampan dan kaya. Aku peringatkan kau, jangan pernah berpikir untuk mencurinya. Dia milikku, balas Talia. Talia lebih mengenal sifat Quinn yang pelin-pelan daripada siapapun. Quinn bisa bermain-main dengan semua pria di dunia, tetapi Lukas tidak boleh didekati. Aku tahu, kau tahu aku punya prinsip. Aku tidak akan pernah mengejar pasangan teman baikku, Quinn meyakinkan. Namun, Talia tidak sepenuhnya yakin dengan janji Quinn, karena ia tahu betapa cerobohnya Quinn jika ingin bersenang-senang. Tiba-tiba, Talia teringat melodi. Membawa Quinn kembali dan menempatkannya bersama melodi bisa sangat bermanfaat bagiku di masa depan. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk meminta Quinn kembali. Bab 2415. Lagi pula, kau tidak bisa tinggal di sana lagi setelah menyinggung seorang bos mafia. Kenapa kau tidak sekalian cuti 1 semester dari sekolah dan kembali untuk bersembunyi? Kau juga bisa membantuku selama di sini, saran Talia. Quinn terkejut. Benarkah? Tapi lalu aku akan tinggal di mana? Tidak seperti kamu, aku tidak punya pria yang menafkahiku. Aku sendirian. Aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi selain kamu. Talia sangat memahami maksud Quinn. Tentu saja kau boleh tinggal bersamaku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu tinggal di hotel? Tapi biar ku perjelas sebelumnya, saat kau di sini, kau harus mendengarkanku. Kau tidak bisa bertingkah sembrono seperti di Molomia saat berada di sini. Begitu Quinn kembali, dia pasti harus berurusan dengan para tetua keluarga Rivera. Mereka sudah memiliki kesan buruk tentangnya, jadi itu hanya akan memperburuk situasi Talia jika Quinn terus berperilaku sembrono. Quinn sudah memikirkan untuk mencari tempat persembunyian yang bagus untuk sementara waktu. Saran Talia sangat tepat bagi Quinn. Karena itu, dia langsung setuju meskipun Talia memiliki banyak permintaan. Ya. Jangan khawatir. Aku janji akan bersikap baik saat sampai di sana. Asalkan kau tidak mengusirku, aku akan melakukan apapun yang kau butuhkan, jawab Quinn dengan antusias. Talia tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi untuk mendengarkan ocehannya. Lagi pula, Lukas masih menunggu untuk berbicara dengannya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Bersikaplah baik selama beberapa hari ke depan, dan jangan membuat masalah lagi. Aku akan membelikanmu tiket pesawat pulang sesegera mungkin. Talia menutup telepon tanpa menunggu Quinn menjawab. Meskipun tidak senang dengan sikap Talia, Quinn tetap merasa lega setelah menerima telepon itu. Setidaknya dia punya tempat tujuan di mana dia tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Lagi pula, cepat atau lambat dia akan meninggalkan tempat ini. Talia memanggil dengan suara pelan beberapa kali sebelum Lukas mendorong pintu ruang perawatan rumah sakit dan masuk. Melihat kondisi Talia telah membaik secara signifikan dibandingkan sebelumnya, ia tampak memiliki beberapa kekhawatiran dalam pikirannya. Apakah dia temanmu dari luar negeri? Tanya Lukas, membuat Talia terkejut. Kapan dia pernah peduli siapa teman-temanku? Mungkinkah kejadian sebelumnya telah membuatnya curiga? Pikirnya dalam hati. Oh, ya, aku tidak punya banyak teman di luar negeri, tapi Quinn adalah salah satunya. Dia sedang mengalami beberapa masalah saat ini, jadi dia akan mengambil cuti sekolah untuk bergabung denganku di sini. Aku sudah bilang padanya dia bisa tinggal bersamaku. Apakah itu tidak apa-apa? Lukas hanya mengangkat kepalanya dan meliriknya sekilas. Talia menyadari bahwa kemampuannya membaca pikiran pria itu semakin lama semakin buruk. Ya, maksudku, apa urusannya denganku? Apakah temanmu tetap bersamamu atau tidak? Jawab Lukas dengan acuh tak acuh. Lukas, ada apa? Apa terjadi sesuatu di tempat kerja? Talia bertanya dengan hati-hati,
tetapi Lukas hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Sepertinya kamu sedang sedih. Kamu bisa curhat padaku kalau ada yang mengganggumu. Dulu waktu aku di luar negeri, kamu sering menelepon dan membicarakan hal-hal ini denganku. Kenapa sekarang setelah aku kembali, komunikasi kita jadi berkurang? Tanya Thalia. Lukas yakin akan satu hal, dia tidak pernah menelepon Thalia terlebih dahulu. Bahkan, justru Thalia yang mencari berbagai alasan untuk meneleponnya. Mengingat janjinya kepada ayah Thalia untuk menjaganya, ia menempatkan dirinya sebagai kakak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah, merawat Thalia. Thalia berbaring di ranjang rumah sakit, dan meskipun ia tampak lebih ceria dari sebelumnya, warna kulitnya secara keseluruhan masih agak pucat. Senyumnya yang lemah membuatnya tampak semakin rapuh. Bab 2416. Kau terlalu banyak berpikir, kata Thalia sambil tersenyum tipis. Apakah itu yang mengganggumu di rumah? Meskipun beberapa hal mungkin menyangkut privasi, Lukas, kau harus tahu bahwa aku lebih dari bersedia membantumu mengatasi kesulitan apapun. Senyum Thalia menjadi semakin penuh pengertian. Namun, Lukas merasa semakin tidak mampu melihat sifat asli dari teman yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun ini. Kau tak perlu memaksakan senyum, kata Lukas dingin, membuat Thalia tampak seperti baru saja disambar petir. Senyumnya membeku. Lukas, apa maksudmu? Itulah yang saya maksud. Jika Anda tidak ingin tersenyum, Anda tidak perlu berpura-pura. Senyum Thalia menghilang sepenuhnya dari wajahnya. Lukas, apa kau mendengar sesuatu? Lukas tidak akan pernah berbicara padanya dengan cara dan nada seperti ini kecuali dia tahu bahwa wanita itu telah mengirim seseorang untuk menjebak Melody. Dia selalu bersikap baik padanya, jadi berbicara padanya dengan cara yang dingin seperti itu membuatnya sulit untuk menerimanya. Mendengar apa? Lukas merasa bingung, tetapi ia tetap mempertahankan sikapnya yang tanpa ekspresi seperti biasanya, sehingga tidak jelas apakah yang ia katakan itu sebuah pertanyaan atau pernyataan. Kalau kau dengar gosip apapun, kenapa kau tidak langsung bertanya padaku? Tanya Thalia. Lukas menatap Thalia, tetapi wanita itu menghindari tatapannya. Ia terus menundukkan pandangannya, menatap spray putih, membuat Lukas bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Menanyakan apa? Lukas menatapnya dingin seolah menunggu dia mengakui sesuatu. Lukas, apa yang kau lakukan padaku sama saja dengan pelecehan psikologis. Tidakkah kau pikir kau sangat kejam? Kata Thalia dengan nada menuduh. Nada suara Lukas semakin bingung. Bagaimana aku bisa menuduhmu melakukan pelecehan psikologis? Mata Thalia berkaca-kaca. Lukas, kalau kau tanya, aku akan mengaku. Kau bisa saja datang dan bertanya kenapa aku melakukannya. Asalkan kau bertanya, aku janji akan menceritakan semuanya. Pikiran Thalia berkecamuk saat ia mencoba mencari cara untuk terlihat menyedihkan di depan Lukas. Setidaknya, ia tidak bisa membiarkan Lukas terus memperlakukannya dengan sikap dingin seperti ini. Lukas tidak mengerti apa yang dibicarakan Thalia, tetapi dia mengikuti arahan Thalia dan bertanya, lalu, bisakah kau jelaskan mengapa kau melakukannya? Thalia akhirnya menatapnya. Pada akhirnya, Lukas, kau tidak bisa tidak membela Melody. Aku sudah tahu, wanita itu satu-satunya yang kau pedulikan sekarang. Pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku? Lukas menyadari bahwa wanita yang dimaksud Thalia adalah Melody, dan dia langsung merasa tidak senang. Lagi pula, apa hubungannya Melody dengan semua ini? Kenapa kamu terus-terusan menyebut Melody? Dia tidak pernah mengatakan apapun tentangmu di belakangmu. Lukas telah memikirkannya untuk waktu yang lama. Beberapa hari terakhir, meskipun agak sedih dengan kembalinya Thalia, dia tidak pernah membicarakan Thalia di depannya. Sebaliknya, Thalia selalu tampak sengaja atau tidak sengaja mengeluh tentang Melody kepadanya, bahkan menangis dan menyalahkan Melody atas kejadian ini. Sejujurnya, Lukas mulai merasa muak dengan itu. Siapa sih yang terus-menerus menyebut-nyebut Melody? Baru sekali kau menyebut namanya, dan kau langsung kesal karenanya. Lukas, setelah sekian tahun, apakah kau benar-benar peduli padaku? Kau tidak tahu berapa lama aku menunggumu. Thalia benar-benar patah hati, matanya merah. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi hak apa yang dimiliki wanita itu untuk merebutmu? Kau tidak peduli padaku lagi. Dan agar kau tahu, aku memang menjebak Melody S.
Bab 2417. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Dia pantas mendapatkannya. Jika bukan karena dia, akulah yang akan berdiri di sisimu sekarang. Akulah Nyonya Rivera, lanjut Thalia. Lukas, meskipun pemahamannya lambat, menyadari bahwa yang dimaksud wanita itu adalah insiden di kamar mandi. Sebelumnya, Thalia bersikeras bahwa Melody yang mendorongnya, namun kenyataannya Melody mengakui telah merencanakan hal itu. Meskipun merasa agak terkejut, Lukas tetap tenang dan terkendali. Namun, tangan satunya lagi merogoh sakunya untuk meraih ponselnya. Ah, jadi benar-benar kamu. Bukankah kamu menuduh Melody mendorongmu sebelumnya? Lukas terkekeh, senyumnya sedikit bernada sarkasme. Thalia mengerutkan kening tetapi memaksakan senyum. Ya, bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan wanita itu? Dia mencurimu dariku, dan dia berpura-pura kasihan dengan kakinya yang cedera. Kenapa? Aku jelas lebih baik darinya dalam hal penampilan dan latar belakang keluarga, jadi mengapa dia yang boleh berada di sisimu? Dia tidak pantas. Senyum di wajah Lukas menghilang. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal itu. Aku bersamanya karena aku mencintainya. Aku tidak pernah mengejar hubungan denganmu karena tidak ada perasaan di antara kita. Aku hanya memperlakukanmu seperti saudara perempuan, dan seharusnya kau sudah menyadarinya sejak lama. Thalia tahu bahwa perasaan Lukas terhadapnya mulai memudar. Ia punya firasat bahwa itu karena ia bukanlah orang yang benar-benar diinginkan Lukas. Namun, ketika kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Lukas, ia diliputi rasa sakit yang tak tertahankan. Dia merasakan sakit kepala mulai menyerang, dan luka yang baru saja dibalut mulai berdenyut hebat. Lukas, kau berbohong. Kau jelas menyukaiku. Aku tahu kau menyukaiku. Apakah karena nenekmu tidak menyukaiku sehingga kau mengatakan ini? Aku tahu kau selalu mencintaiku di dalam hatimu. Kalau tidak, mengapa kau terus terbang ke Molomia untuk menemuiku? Kau jelas peduli padaku. Melihatnya memegangi kepalanya dan berguling kesakitan, Lukas segera berdiri. Cukup, berhenti bicara. Apa kau tidak sehat? Aku akan memanggil dokter. Meskipun tidak memiliki perasaan romantis. Bagi Thalia, Lukas masih memiliki tanggung jawab untuk merawatnya karena itulah yang telah ia janjikan kepada Claudia. Ia merasa situasinya rumit. Negara, melihat Thalia dalam keadaan yang begitu berapi-api. Jangan pergi, Lukas, kumohon jangan pergi. Akulah orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu. Mengapa kau tidak percaya padaku? Aku telah banyak berkorban untukmu. Lukas menyuruhnya berhenti berbicara, lalu segera keluar untuk memanggil dokter. Dokter bergegas datang dan terkejut melihat kondisi Thalia. Apa yang terjadi? Bukankah kita sudah bilang jangan memprovokasi pasien? Tuan Lukas, kenapa Anda tidak mengikuti saran kami? Tanya dokter. Lukas berdiri diam, tanpa memberikan penjelasan apapun. Setelah pemeriksaan singkat, dokter menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia perkirakan. Thalia benar-benar diliputi emosi, dan upaya dokter untuk menahannya sia-sia. Tuan Lukas, ini tidak bisa dibiarkan. Kita perlu memberinya obat penenang. Jika tidak, akan sulit bagi kita untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Silakan, jawab Lukas singkat. Setelah obat penenang berefek dan Thalia tenang, dokter dan perawat melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter menghela napas saat memeriksanya, pertama-tama memberikan perawatan dasar untuk memar-memarnya. Ia berencana melakukan pemeriksaan lebih detail nanti. Ledakan emosi seperti itu merugikan penyembuhan luka dan pemulihannya secara keseluruhan. Bab 2418. Saat para perawat membawa Thalia pergi untuk pemeriksaan lebih lanjut, Lukas tetap sendirian di koridor, merasa kewalahan oleh kejadian-kejadian baru-baru ini. Dia tidak bisa menghilangkan sakit kepala yang telah mengganggunya sejak semuanya dimulai. Kenangan tentang Claudia membanjiri pikirannya. Setelah sekian lama, Lukas menghela napas, merasa lelah secara mental. Pikiran tentang Melody kemudian terlintas di benaknya. Meskipun ia terimmerset dalam industri hiburan, ia tidak pernah melupakan niat awalnya. Di dunia yang kacau ini, ia tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyakiti orang lain dan dengan tekun fokus pada karir aktingnya. Hati Lukas terasa sakit memikirkan kesulitan yang dialami Melody di tengah kegaduhan publik.
Dia menyalahkan dirinya sendiri atas situasi ini. Jika dia benar-benar percaya pada Melody, hubungan mereka tidak akan seburuk ini. Dia tahu bahwa kata-kata impulsifnya telah sangat menyakiti Melody. Namun, melihat Talia tergeletak di tanah mengingatkannya pada perasaan tak berdaya yang dialaminya ketika Claudia diculik karena dirinya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebohongan yang berasal dari Talia itu pada akhirnya akan terbongkar oleh dirinya sendiri. Lukas menatap langit-langit rumah sakit, tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar percaya bahwa neneknya benar. Mungkin keadaan tidak akan sampai seperti ini jika dia mengklarifikasi hubungannya dengan Talia lebih awal. Mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini jika aku menyadari perasaan Talia padaku lebih awal dan jujur padanya, pikir Lukas. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengerti apa arti penyesalan yang sebenarnya. Sementara itu, penyelidikan Leo masih berlangsung, dan kasus tersebut tampaknya jauh lebih mudah dipecahkan daripada yang dia perkirakan. Lagi pula, kehadiran Tasya di dunia maya sebelum menjadi yang disebut orang dalam di industri hiburan sangatlah signifikan. Setelah mengajukan penyelidikan atas transaksi banknya, Leo menemukan bahwa Tasya baru-baru ini menerima penghasilan tak terduga yang hanya bisa diperolehnya melalui kemenangan lotre. Hal ini akan mengkonfirmasi bahwa seseorang telah bersekongkol dengannya untuk menuduh Melody secara palsu. Namun, tidak jelas siapa yang berani mencelakai menantu perempuan dari keluarga Rivera yang terhormat itu. Setelah Tasya menelepon Talia, dia berhenti mengkhawatirkan masalah itu. Lagi pula, Talia telah berjanji untuk mencarikannya pengacara. Aku bisa membawa pengacara kalau kasusnya sampai ke pengadilan, kan? Lagi pula, aku tidak secara terang-terangan menghina Melody di unggahanku. Apa yang mungkin salah? Pikir Tasya. Tasya sangat senang dengan dirinya sendiri, masih memainkan peran sebagai orang dalam di dunia maya. Dia merasa puas saat melihat kolom komentar dipenuhi orang-orang yang dengan antusias menantikan pengungkapannya selanjutnya tentang sisi gelap industri ini. Dia benar-benar mengendalikan orang-orang ini. Setelah bertahun-tahun diabaikan di kehidupan nyata, ia berkembang pesat di dunia daring. Tasya merasa bersyukur telah menemukan bakatnya, dan ia berterima kasih kepada Talia atas hal itu. Jika tidak, ia tidak akan tahu bahwa ia sangat cocok untuk hal semacam ini. Benar saja, setelah unggahan terakhirnya, dia menunggu selama 2 hari tanpa mengatakan apapun. Di kolom komentar, banyak pengguna media sosial mulai mengkhawatirkannya. Tasak Sokso adalah salah satu dari sedikit orang yang berani mengatakan kebenaran. Mungkinkah dia menjadi target kekuatan-kekuatan berpengaruh di balik layar? Mengapa kita belum melihat komentar apapun dari penggemar Melody? Kemana mereka menghilang? Bukankah mereka dengan tegas menyatakan bahwa Melody tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Silakan lihat di sini. Tasak Sokso belum muncul selama 2 hari. Menurutmu siapa lagi yang akan bermasalah dengannya? Komentar saya tetap di sini. Sampai Melody terbongkar, saya tidak akan pergi ke bioskop untuk menonton film baru sutradara Son. Bab 2419. Sebagian besar penggemar Melody tetap diam karena mereka mengerti bahwa membencinya adalah sebuah tren. Penggemar Melody hanya akan dicap sebagai fanatik jika mereka membela dirinya. Aku tahu Melody itu orang seperti apa. Aku tidak akan membencinya hanya karena orang-orang ini terus-menerus mengkritiknya. Banyak penggemar mencari penghiburan di grup penggemar Melody. Saya sudah bertemu Melody, dan dia orang yang sangat baik. Hati saya hancur melihat semua orang menjelek-jelekkan dia. Melody tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa mereka menghinanya seperti ini? Insiden dengan para pemain sudah diklarifikasi, jadi mengapa tidak ada yang angkat bicara untuk mengklarifikasi hal-hal untuk Melody sekarang? Apakah kamu tidak tahu kenapa? Melody tidak terikat kontrak dengan perusahaan manapun. Dia hanyalah seorang aktris pemula. Kudengar syuting film sudah mencapai tahap akhir, dan seluruh kru bekerja tanpa lelah untuk memenuhi jadwal. Sangat mungkin mereka bahkan tidak tahu tentang insiden besar yang terjadi secara online ini. Di saat-saat seperti ini, aku benar-benar berharap ada kekuatan besar yang mendukung Melody. Setidaknya dia bisa membela diri. Kalau tidak, kita tidak punya pilihan selain menerima orang-orang yang memfitnahnya seperti ini. Aku benar-benar merasa kasihan padanya.
Melody tidak menyangka bahwa bahkan dalam keadaan yang begitu sulit, masih ada sekelompok penggemar yang tetap percaya padanya. Tentu saja, dia juga memperhatikan beberapa penggemar diam-diam meninggalkan grup penggemarnya setelah kejadian itu. Beberapa bahkan berubah menjadi pembenci, bergabung dengan orang lain di internet untuk mengkritiknya. Melody tidak menyalahkan orang-orang ini. Lagi pula, mereka adalah orang asing baginya, dan dia tidak berhak menuntut kesetiaan mereka. Karena itu, dia sangat menghargai para penggemar yang benar-benar mencintainya, bahkan sampai-sampai dia berlinang air mata setiap kali membaca pesan-pesan mereka. Dalam hati, Melody berkata kepada kelompok penggemarnya, "Beri aku beberapa hari lagi. Aku janji tidak akan mengecewakan kalian semua." Melody harus menguatkan diri demi para penggemarnya. Seperti yang dikatakan beberapa penggemar, syuting War Song hampir selesai, dan Melody perlu mencurahkan lebih banyak energi mental untuk perannya sebagai Athena. Dengan dukungan Beatrice, Melody merasa tenang untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Melody menyadari bahwa kepercayaan ini bahkan tidak ia miliki untuk orang tua kandungnya sendiri. Sementara itu, Wendy, yang baru saja dibebaskan belum lama ini, pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Mengabaikan pengingat dari pelayan untuk mengganti sepatunya, dia melemparkan tasnya ke sofa dan dengan marah menjatuhkan diri ke sofa. Helen sedang berada di dapur menyiapkan makan malam untuk Ethan dan Wendy, terkejut melihat putri tirinya dalam keadaan marah seperti itu. Ia segera meletakkan pisau di tangannya dan menyerahkan celemeknya kepada pelayan di dekatnya sebelum tersenyum dan berjalan keluar. "Ada apa, Wendy? Siapa yang berani membuat putri kesayangan kita sedih?" tanyanya. Wendy mencibir. "Siapa lagi? Selain si jalang Melody yang menghancurkan hidupku, siapa lagi yang bisa membuatku semarah ini?" Senyum Helen menjadi kaku. "Tapi dia sudah pindah sejak lama, dan kami sudah lama tidak berhubungan. Bagaimana mungkin dia masih mengganggumu?" Wendy segera memasang ekspresi sedih, berlari ke arah Helen, dan memeluknya. "Apa kau belum lihat beritanya?" rengeknya. "Semua orang bilang Melody dicurigai menindas orang lain. Orang-orang di internet membencinya." Bab 2420. Akhirnya saya berhasil melakukan comeback baru-baru ini dan mendapatkan beberapa peran akting kecil setelah memohon dan merayu. Tapi sialnya, beberapa orang tahu tentang hubungan saya dengan Melody dan selalu menemukan cara untuk menjatuhkan saya karena hal itu. Seharusnya aku syuting iklan untuk sebuah perusahaan, dan pengiklan itu secara khusus memintaku. Tapi hanya karena Melody, aku kehilangan kesempatan itu. Helen, putrimu yang licik itu seharusnya memberiku kompensasi. Bukankah dia sudah cukup membuatku menderita? Sekarang aku harus menderita lagi karena dia. Ini tidak adil. Helen merasa malu. Melody, bukan tipe orang yang suka menindas siapapun, kan? Lagi pula, selalu ada skandal yang terjadi di industri hiburan. Setiap hari, selalu ada yang mengkritik orang ini atau orang itu. Kita seharusnya tidak selalu mempercayai rumor yang beredar. Wendy memutar matanya. Apakah kau lupa bagaimana dia membuatku mendapat masalah sebelumnya? Apakah putrimu hanya akan puas melihat keluarga ini hancur? Helen menghela napas. Anak nakal itu sudah lama tidak tinggal di rumah. Apa yang bisa kulakukan terhadapnya? Ngomong-ngomong, ayahmu tidak membaca berita hiburan, jadi jangan beritahu dia tentang ini. Setelah menyadari keengganan Helen untuk membantunya, Wendy segera melepaskan lengannya dan memeluk dirinya sendiri. Dia berdiri dengan tenang di samping. Karena ayah tidak mau berurusan dengan putri ayah, aku harus mengambil tindakan sendiri. Aku sial karena terlibat masalah gara-gara dia terakhir kali. Aku tidak akan menyerah untuk membalas dendam padanya sekarang setelah ayah menyelamatkanku. Wendy berbalik dan pergi. Helen buru-buru mengejarnya, meraih pergelangan tangannya. Wendy, jangan marah. Jangan membuat keributan. Ayahmu harus menggunakan banyak koneksi untuk membebaskanmu terakhir kali. Tidak akan berakhir baik jika kau membuat masalah lagi. Wendy berhenti di tempatnya, menunjukkan ekspresi jijik sambil memalingkan muka dari Helen. Dia selalu tahu bagaimana memanipulasinya sejak kecil. Tiba-tiba, Wendy berbalik dan memeluk Helen. Bagaimana kalau begini, Helen? Kamu pergi bicara dengan Melody dan katakan padanya untuk tidak menyebutkan hubungan antara aku dan dia kepada siapapun, oke?
Helen merasa bingung. Setelah Melody pindah, kami bertengkar. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang akan menyebarkan rumor tentang hubungan kami dengannya. Hal terpenting adalah bahwa, sekalipun dia pergi menemui Melody dan menyuruhnya untuk tidak menyebarkan rumor, apa bedanya? Melody sudah tidak peduli lagi padanya. Dia tidak akan pernah mendengarkannya. Wendy tersenyum mengerti. Helen, sebenarnya aku tidak memintamu untuk berbicara dengan Melody. Aku hanya ingin memberikanmu menemuinya. Sudah lama sekali sejak Suner, kau sudah melihatnya. Apa kau tidak merindukannya? Helen terdiam sejenak. Sudah cukup lama, dan dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Melody. Namun, sikap Wendy yang penuh perhatian itu memang menyentuh hatinya. Helen tersenyum bahagia. Wendy, memiliki kamu sebagai putriku adalah untuk itu sudah cukup baik untukku. Adapun Melody pergi tanpa menoleh ke belakang, dan dia bahkan menyebabkanmu. Dia akan mendapat masalah. Saya rasa tidak perlu mengunjunginya. Jika ada yang perlu saya lakukan, beritahu saya saja. Meskipun Melody telah meninggalkan rumah ini, dia tetap harus ingat bahwa tindakannya tidak memengaruhi kamu. Aku tahu betapa sulitnya bagimu untuk membangun karir di industri ini. Wendy langsung berpura-pura tersentuh. Aku tahu kau paling peduli padaku. Karena Melody sekarang sangat populer, kenapa kau tidak menemuinya dan merekam beberapa lagu untukku? Helen dapat melihat kilatan perhitungan di mata Wendy, tetapi demi menjaga kedamaian di rumah ini, akhirnya dia mengangguk dengan gigi terkatup. Katakan saja, dan saya akan melakukannya.